Indonesia hari ini sedang berdiri di tepi jurang. Bukan jurang kehancuran, tapi jurang kebodohan kolektif. Kalau Indonesia tidak melakukan langkah yang drastis, ekstrim, bahkan brutal, maka nasib bangsa ini akan berhenti di satu level saja. Negara mediocre. Negara setengah-setengah. Negara user, negara penonton, negara pemakai. Bukan pencipta. Bukan pengendali. Bukan pemain global. Dan yang lebih parah lagi, negara yang bangga jadi pasar produk asing. Kita harus jujur. Indonesia ini seperti orang yang hidupnya nanggung. Mau miskin, enggak miskin-miskin amat. Mau kaya, jauh panggang dari api. Mau sehat, fasilitasnya pas-pasan. Mau sakit, obatnya juga mahal. Indonesia hanya jadi korban big corporation global dan korban geopolitik negara adidaya. Sementara negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok menggunakan perusahaan raksasa mereka sebagai mesin penjajah modern, kita di sini cuma jadi konsumen fanatik. Nama-nama itu Alibaba, Amazon, Google, Meta, TikTok, Nvidia, Monsanto. Semua itu bukan sekadar perusahaan. Itu senjata geopolitik. Negara adidaya sengaja membesarkan perusahaan anak bangsa mereka, kemudian mengirimnya ke seluruh dunia sebagai alat tekanan. Indonesia bangga jadi pasar, bangga jadi pengguna, bangga jadi target iklan. Dan yang paling ironis, kalau platform itu diblokir saja, setengah Indonesia ngamuk. Coba matikan TikTok, IG, atau YouTube 3 hari saja. Gen Z dan Gen Alpha bisa ngerusuh, bisa demo, bisa gulingkan pemerintah. Itulah tanda berbahaya ketika sebuah bangsa kehilangan kemandirian digital. Sejak 2017, banyak ahli teknologi sudah berteriak, bangun platform sendiri, bantu anak bangsa bikin aplikasi, pemerintah harus dukung. Tapi apa hasilnya? Nihil. Zonk. Rezim kemarin benar-benar, goblok pol dalam urusan ini. Tidak ada dana, tidak ada regulasi, tidak ada visi. Negara lain memelihara unicorn buatan anak bangsa mereka. Kita malah memelihara ketergantungan. Sekarang kita masuk ke masalah paling kronis. Keuangan dan perbankan. 20 tahun lebih kita hidup dalam pengaruh IMF style, lewat model kebijakan yang disetel oleh satu nama yang terlalu lama berkuasa. Akibatnya, bank di Indonesia hanya bekerja untuk satu hal. Kredit berbasis jaminan aset. Tidak ada aset, ya sudah, mampus. UKM, startup, inovator, petani, semua dicekik sistem. Kita takut pada OJK seakan-akan lembaga itu adalah dewa dari langit. Padahal regulator harus menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah baru. Lihat negara maju. Inovasi sistem pembayaran seperti Starbucks atau fintech China, India, hingga Afrika. Mereka melompat jauh melalui payment system modern, digital credit, hingga blockchain. Indonesia selalu ada penghalang, selalu ada aturan kaku, selalu ada tidak boleh. Di bawah sistem seperti ini, seorang Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, di Indonesia mereka tidak akan jadi apa-apa. Paling banter jadi politisi partai. Karena cuma itu cara kaya yang realistis di negeri ini. Di Indonesia orang kaya bukan hidup enak. Mereka malah dikepung dari segala arah. Ditekan pemerintah, ditekan politisi, ditekan tetangga iri, ditekan tokoh agama pakai dalil, ditekan komunitas lingkungan, ditekan preman, ditekan pegawai malas. Dan ketika mau buka bisnis retail, ada biaya nyiramin sana-sini. Ada perizinan yang seolah sengaja dipersulit. Untuk jadi pengusaha besar tanpa main APBN atau koneksi, hampir mustahil. Ini negara yang memaksa orang brilian untuk menyerah, bukan untuk tumbuh. Kalau tidak mau jadi negara mediocre 100 tahun, Indonesia harus melakukan deregulasi gila-gilaan untuk inovasi digital. Dukung platform buatan anak bangsa. Reformasi total sistem keuangan dan OJK. Izinkan pembiayaan berbasis proyek, bukan hanya aset. Bebaskan petani dan UMKM berinovasi tanpa izin ribet. Matikan mental kolonial, bangga jadi pasar. Kebijakan harus berani, ekstrim, luar biasa. Masalah makan bergizi seharusnya simpel, tapi jadi ribet karena korupsi, perizinan, dan pengelolaan kacau. Solusi praktis? Serahkan penyajian makanan anak ke warteg, warung padang, dan warung lokal. Puluhan tahun mereka memasak tanpa keracunan massal. MBG cukup fokus pada distribusi susu, vitamin, suplemen, edukasi gizi. Selesai. Aman. Murah. Tidak ribet.
Ini ide radikal yang justru terbaik. Menggunakan mineral Indonesia sebagai underlying surat berharga, sebagai basis penciptaan uang. Artinya, uang dicetak berdasarkan kekayaan alam, bukan hutang. Ini berpotensi membuka mega proyek kereta nasional, reklamasi pantura ribuan bendungan hidro, pembangunan green hydrogen industri, RTR nasional energi masa depan. Dan semuanya bisa berjalan tanpa harus menunggu investor asing. Indonesia adalah negara besar, tapi mental manusianya masih mental. Ikut-ikutan. Kalau bangsa ini tidak berani balik badan sekarang, kita akan selamanya jadi negara mediocre, negara penonton, negara yang bangga menjadi pasar. Tapi kalau Indonesia berani melawan ketergantungan, mereformasi keuangan, melahirkan platform lokal, membangun industri sendiri, dan berhenti menyembah produk asing, maka Indonesia bisa menjadi negara besar. Bukan karena retorika, tapi karena tindakan ekstrim yang dilakukan hari ini. Pertanyaannya bukan bisakah? Pertanyaannya adalah berani atau tidak?